Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh guys, selamat tidak ngonten lagi. Aduh, ngonten guys. Ah, Kali ini kita mulai sesi pembahasan yang free tryout yang nurse dulu ya. Oke. Gak usah berlama-lama guys, check this out untuk sesi pembahasannya. Tapi sebelum masuk sesi pembahasan, jangan lupa untuk share video ini, like. Kalau ada yang tidak paham, boleh di komen-komen cantiknya. Dan jangan lupa di-share lah ya. Kalau ada iklan mah tuh klik-klik lah iklan sedikit gitu ya. Oke. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys. Oke. Yuk check this out untuk pembahasannya. Ayo keluarkan Pak, keluarkan cepet Pak, keluarin. Jangan cepet-cepet dikeluarin atau tunggu sebentar ya. Oke. Nah ini dia guys, sudah keluar guys soalnya ya. Soal pertama. Oke, ingat ngerjain soal itu lihat dulu apa. Ini pertanyaannya, lead in-nya guys. Ini nih. Oke, lead in-nya apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Oke. Yang ditanya adalah prinsip etik. Jadi kita fokus bacanya ke masalah dilema etiknya apa. Oke. Baru kita baca vignetnya. Oke, vignetnya apa? Seorang laki-laki usia 40 tahun, keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat, triase UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis, padahal sudah menunggu lama selama 30 menit dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatan dan kondisi mengancam nyawa. Prinsip etik yang dilaksanakan adalah justice guys. Justice itu adalah keadilan ya, memprioritaskan yang lebih prioritas itu justice guys. Jadi jawabannya apa guys? Justice. Oke. Sip. Soal nomor 2. Aduh, masih etik lagi guys ya. Masih etik lagi. Ya. Dilema etik. Oke, kita lihat. Laki-laki 45 tahun dirawat di ICU sindrom koroner akut. Pada saat perawat melakukan TTV tiba-tiba mengeluh nyeri dada, kemudian henti jantung, perawat akan melakukan RJP. Oke. Kita melakukan beneficient ya, RJP. Tapi keluarga keberatan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun diberikan penjelasan. Dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Dilema etiknya benefisensi tadi kita melakukan RJP, kemudian perawat menolak apa autonomi. Jadi jawabannya autonomi dan benefisensi. Oke, mudah. Soal nomor 3. Manakah pasien yang perlu mendapatkan pertolongan prioritas utama? Oke, prioritas. Triase berarti ya. Intinya cari yang nggak sadar lah ya. Cari yang nggak sadar mana? Cari yang nggak sadar. Yang mengalami kejang tonik-klonik nggak sadar ya? Ya kita lihat. Saya mengalami sesak napas. Oke, ini satu sesak napas. Kedua ACS nyeri dada. Nah, kemudian ini nih 48 mengalami tonik-klonik. Kemudian yang tampak apatis ya, kesadarannya tidak separah dengan tonik-klonik ini ya. Ini ya pernapasan ya, penurunan kesadaran. Jadi mana? Yang ketiga jawabannya. Sip. Soal nomor 4. Kategori triase yang sesuai untuk pasien tersebut. Kategori triase yang sesuai pada pasien tersebut. Kita lihat.
Laki-laki 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala, nggak bisa tidur. Pasien tampak tidak tenang, mondar-mandir di depan. Oh, ini kegawat daruratan di jiwa. Ya, oke. Jadi mana? Kalau di sini ini kalau kegawat daruratan jiwa ini ada ininya nih, ada tabelnya ini ya. Jadi apa? Urgent, harus segera diatasi. Ada 3 nih di sini kalau di jiwa ya. Nah, tabelnya bisa di mana Pak? Tolong Pak di spill dong materinya. Kalau mau dapat materi sama ini, yuk mari kita gabung dengan bimbel ruang Ukom. Nah, di sana kita dapat materi sesuai dengan kisi-kisi serta soal-soal yang relevan sesuai dengan kisi-kisi. Gimana cara gabungnya? Langsung aja hubungi, lihat di deskripsi ada WhatsApp official kami di 0819871229. Nah, langsung aja WhatsApp ke sana untuk daftar. Yuk, mumpung belum naik. Masih 100.000 harganya sampai tanggal 25. Di atas tanggal 25 harga naik. Oke. Soal nomor 5. Desain yang sesuai untuk penelitian tersebut. Pak, kok ada pertanyaan penelitian? Ingat, soal hukum itu salah satunya ada tentang pengembangan. Oke, jadi paling cuma 1 soal, 2 soal gitu ya. Gak banyak-banyak. Nah, ini ditanya tentang desain penelitian. Oke. Seorang perawat di IGD menemukan fenomena banyak hasil triase pasien yang kurang sesuai. Terkadang Anda triase dan over triase. Nah, perawat tersebut berencana melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat UGD tentang triase dengan menyebarkan kuesioner. Desainnya berarti apa? Ada kohort, ada kualitatif, ada eksperimen, ada case control. Jadi jawabannya adalah apa? Mengetahui tingkat pengetahuan tentang triase dengan menyebarkan kuesioner. Apa? Cross sectional. Jadi melihat mempotret sesuatu dalam satu waktu. Itu apa namanya? Dengan cross sectional gitu ya. Oke. Tingkat pengetahuan. Sip. Metode sampling yang diaplikasikan oleh perawat tersebut. Samplingnya apa? Sama tentang penelitian, seorang perawat menemukan tinggi resiko sampling ya, secondary traumatic stress disorder (STSD) pada volunteer yang telah berpartisipasi pada penanganan bencana tsunami. Perawat akan melakukan penelitian dengan eksplorasi pengalaman perasaan volunteer. Ini kualitatif berarti ya. Karena kesulitan dalam memperoleh partisipan, perawat tersebut bertanya kepada partisipan yang ada kemungkinan calon partisipan lainnya juga mengalami masalah. Apa jadi? Apa kalau apa namanya bergulir gitu? Snowball sampling. Pintar. Next, soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 7. Oke, kategori triase. Triase lagi guys. Nah ini soal KGD dulu ya. Dalam keadaan bencana ditemukan korban laki-laki. Pada saat pengkajian ditemukan jejas pada kepala dan paha kiri. Oke, RW-nya paten, nggak masalah RW-nya. Tapi korban tidak bernapas dan tidak teraba nadi karotis. Jelas pasiennya meninggal guys. Jadi apa triasenya? Hitam kalau meninggal. Oke. Next. Nomor 8. Apakah kategori triase korban tersebut? Oh, triase lagi guys. Seorang petugas triase berencana menemukan korban dengan fraktur tertutup pada lengan serta ada vonus laserasi perdarahan di dahi akibat tertimpa runtuhan rumah. Pasien, nah kata kuncinya, pasien masih sadar dan dapat berjalan sendiri. Jadi hijau guys. Oke, hijau. Good. Kemudian soal selanjutnya, nomor 9. Next.
Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? Ditemukan korban laki-laki usia 35 tahun. 35 tahun guys, nggak sadar. Kemudian dicurigai terkena serangan jantung. Pada pengkajian primer, korban tidak berespon terhadap nyeri. Kemudian nggak berespon terhadap nyeri, berarti tidak sadar. Papasin nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AHA 2015, apa tindakan yang harus penolong lakukan selanjutnya? Segera lakukan RCP. Apa? Kompresi dada 30 kali. Gampang ya guys. Soal hukum mah nggak ada yang susah atau dah sok atau asa. Yang penting mah paham, belajarnya sesuai kisi-kisi. Jadi belajar itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan ujian. Nah, jadi belajarnya itu kalau ini kita fasilitasi di ruang hukum. Belajar materinya sesuai kisi-kisi. Bukan hanya soal saja guys, jangan menghafal soal. Harus paham materi juga, karena kalau soalnya mah bisa berbagai macam kemungkinan soal yang keluar gitu ya. Jadi kalau paham materinya, mau dibulak-balik betekok juga soalnya, ya kalau paham ya nggak masalah gitu ya. Yuk, yang mau belajar bareng-bareng, murah aja guys, 100.000 dapat 16 kali pertemuan, 3 kali tryout plus pembahasan sampai paham gitu ya. Yuk, lanjut ya. Si Bapak promo terus. Soal nomor 10. Apa dirinya? Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Berarti kita harus tahu sebelumnya apa. Perawat sudah melakukan apa? Perawat di sini melakukan BHD. Setelah 5 siklus dilakukan evaluasi. Ada teraba denyutan nadi karotis. Apa yang harus dilakukan? Cek. Pernah? Pasang. Jelas? Melakukan pemeriksaan pernapasan. Balik ABC lagi. Sip. Kok Pak tidak membaringkan posisi ke pemulihan? Kan kita belum cek RW-nya dulu, cek pernapasannya dulu. Soal nomor 11. Nomor 11. Oke. Yuk. Apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut? Kenapa pasiennya? Oh, ada sumbatan total pernapasan. Tersedak sebutir bakso, sadar tanpa pucat semas serta memegang lehernya. Hamil pasiennya, hamil. Kalau hamil berarti chestra. Sip. Back blow buat anak-anak, abdominal press buat orang dewasa normal gitu ya. Tuh, chestras. Soal nomor 12. 12. Berdasarkan AHA 2010, tindakan prioritas pada kasus tersebut adalah tindakan prioritas guys. Berarti kita harus tahu tindakan sebelumnya apa. Dan atau tindakan yang akan dilakukan apa. Temukan korban laki-laki usia 30 tahun akibat KLL, kecelakaan lalu lintas. Pada saat pengkajian primer, klien nggak sadar, tampak luka akselerasi dan perdarahan pada PTHM ya. Perdarahan telinga, hidung, mulut. Ini ke saraf ya. Klien tidak berespon terhadap nyeri, tidak bernapas, dan tidak teraba nadi karotis. Kalau ini udah jelas kayak gitu. Lanjutkan BHD. Lanjutkan BHD. Tapi karena ada PTHM di sini, nah, jangan lakukan ventilasi. Jelas? Lanjutkan BHD tanpa pemberian ventilasi. Karena ada perdarahan telinga, hidung, mulut. Ingat 3A dulu, aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Ya, BHD lanjutkan tapi tanpa pemberian ventilasi. Next. Nomor 13. 13 guys. Apakah tindakan prioritas katanya? Seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi nggak sadar. Kemudian tampak darah keluar dari hidung mulut dan masih ada pergerakan dada dan usaha napas. Ingat,
pasiennya trauma multiple, kondisinya nggak sadar, ada PTHM, masih ada pergerakan dada. Yang ditanya tindakan prioritas. Nah, di sana ada suction, panggil bantuan, ada pasang neck collar, ada buka airway, ada memasang orofaringal airway. Ingat, trauma multiple yang harus pertama dilakukan kalau trauma multiple, apapun jenis traumanya, kalau belum dipasang neck collar, pasang neck collar dulu. Jadi jawabannya adalah pasang semi rigid cervical collar. Good. Pak kok gitu? Nggak bebaskan jalan napas. Trauma multiple guys. Ya, sip. Pokoknya mah mau dibolak ada waktunya kapan opa, kapan apa sesuai dengan kondisi vignetnya seperti apa ya. Jadi kalau mau paham, yuk gabung di ruang Ukom. Insya Allah kita kupas tuntas semua. Soal nomor 14. 14. Apakah alat mobilisasi yang paling sesuai untuk mengevakuasi korban tersebut? Petugas triase berencana menemukan korban trauma dengan kondisi masih sadar. Nafasnya 22 kali per menit, nadinya 96 kali per menit, korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas di bagian bawahnya. Korban dicurigai mengalami cedera tulang belakang, berarti harus alat mobilisasinya itu harus datar, rata, dan keras. Apa? Long, spin, board. Sip. Long, spin, board. 15. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Laki-laki 45 tahun diantar ke IGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian pasien tidak sadar. Kemudian tidak bernapas, tidak terabanagi, RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Gambarannya asistol, guys. Tindakan prioritas yang harus dilakukan apa? Kalau asistol ini kan sudah di rumah sakit. RJP, Pak? Enggak. Nadi karotis, Pak? Kan sudah asistol, jelas. Disisok, Pak? Enggak, disisok kan kalau asistol unsockable gitu ya. Nah, apa jadi yang dilakukan? Flatline protokol jawabannya. Ya. Sip. Flatline protokol. 19. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Seorang anak-anak, ini udah, anak tapi IGD ya. Tindakan harus dilakukan. Anak usia 6 tahun ke IGD mengalami henti napas akibat tenggelam kolam renang. Tenggelam, guys. Batuk Pak Haji. Orang tuanya menyatakan anaknya masih bernapas dan masih teraba nadi saat sebelum sampai ke rumah sakit. Setelah 5 siklus RJP dilakukan evaluasi, masih belum teraba nadi karotisnya. Selanjutnya dilakukan ETT. ETT-nya telah berhasil dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya. ETT sudah terpasang, guys. Apa jadi? Tetap lanjutkan BHD-nya, lanjutkan kompresi ini 100 sampai 120 kali per menit, ventilasi 20 kali per menit. Oke? Karena ini sudah di rumah sakit ya. Oke, harus terukur menitannya ya. Oke. Ini bukannya tidak salah, ini benar, tapi yang di sini adalah dicari yang paling benar. Itu harus terukur. Oke, kecepatannya sekian. Oke. Soal nomor 17. Ini sebetulnya guys, gambar ini jarang, tapi intinya kayak gini ya. Ini kan apa? VT ya, ventricular tachycardia ya gambarannya. Nanti biasanya kalau tidak berupa gambar dalam bentuk apa ya, dideskripsikan. Jadi VT itu QRS melebar tuh kan biasanya gitu ya. Kemudian takikardi di atas 100 kecepatannya. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan kalau ada
Vite, periksa nadi karotis dulu, jangan dilakukan di shock gitu ya. Oke, sip. Kalau tidak ada nadi karotis di shock gitu ya. Soal nomor 18. 18. Oke, GCS. Ini harus hafal guys. Karena sering muncul guys. Bukan sering muncul, pasti muncul. GCS mah ya, nggak di KMB, nggak di KGD ada. Gitu ya. Langsung lihat GCS-nya. Pasien sadar tapi mudah tertidur. Buka mata kalau dipanggil berapa guys? Age-nya. Age gaya si Bapak. Buka mata kalau dipanggil E-nya berapa? Kan 4 kalau spontan. Kalau dipanggil berarti 3 gitu ya. Kalau 2 dengannya nyeri, 1 unrespon. Oke, berarti mata 3. Bicara tidak koheren, gak nyambung ya. Meracau sendiri tapi bisa melokalisir nyeri. Oke. Berarti berapa? Bicara uncoherent berapa? Bicara tidak koheren kan kalau 5 dia nyambung. 4 dia tidak nyambung. 4 tambah 3 7. Lokalisir nyeri berapa? 5. Berarti 7 tambah 5 12. Sip. Oke, 12 jawabannya. Oke. Good. 19. Apa yang harus dilakukan sebelum pemberian obat tersebut? Obatnya apa? Obatnya manitol katanya. Oke, kita baca. Laki-laki 28 tahun ke IGD ambulans setelah cedera kepala, ini saraf ya. Dilakukan CT scan, didiagnosa mengalami edema cerebral, kemudian dikasih manitol. Sebelum dikasih manitol harus dilakukan tindakan apa? Cek tekanan darah dulu. Kalau hipotensi ya jangan, makin hipotensi. Good. 20. Ini pakai rumus guys. Yang ditanya berapa? 8 jam pertama. Berdasarkan formula Falkland-Baxter. Rumusnya apa? 4 kali BB kali luas luka bakar. Di sini luas luka bakarnya belum ada guys. Kita cari luas luka bakarnya dulu. Daerah dada berapa? Dada perut 18 gitu kan. Dada aja kan 9, perut 9. Jadi 9 9 18. Kedua tangan. Kalau kedua tangan berarti depan belakang gitu ya. Depan belakang. Yuk kita hitung pakai rumus yuk di sini yuk. Karena ini soal terakhir sebentar. Soal terakhir belum. Untuk video ini 20 soal dulu. Kita bagi-bagi biar kalian nggak bosan ya. Nantikan lagi pembahasan 20 lagi soal selanjutnya di video lagi selanjutnya. Sebentar mana ini? Si Bapak mah kebanyakan lama ah. Mana ya? Tunggu sebentar. Mana. Oh, ini drawingnya. Tadi berapa? Dada perut 18. Kedua tangan 9 18. Berapa jadi? 36 gitu ya. Jadi 4 BB luas luka bakar. Berapa jawabannya? BB-nya berapa? 4 kali BB dikali BB-nya 50 dikali 36. Karena yang ditanya 8 jam pertama berarti dibagi 2.
Coret. 2 kali 50 kali 36. Berarti jawabannya adalah 3.600. Begitu guys. Oke. Nah, itu berarti guys untuk 20 soal pertama Pak muni pelit 20 bablas we bosen nanti kalian bobo nanti bukannya paham dirina bobo sama Deden Mister Dini Rudini gitu ya. Ya, jadi video kali ini cukup 20 untuk pembahasan tryout free tryout yang diadakan Nursing Channel dan pembahasannya. Jangan lupa ikutin terus nanti 20 soal selanjutnya. Pokoknya tiap hari saya upload 20 biar tidak monoton gitu ya. Tiap harinya ada ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, gitu ya. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok kalau kata istilah Sundanya mah ya. Tapi jangan dilanjutin. Oke. Oke, intinya itu guys, silahkan yang mau gabung di program bimbel Ruang Ukom langsung WhatsApp official kami di nomor WhatsApp-nya di kolom deskripsi atau kalau nggak tahu silakan dicatat di 0819871229. Langsung saja daftar. Ingat tanggal 25 ke atas naik. Jadi sebelum tanggal 25 masih ada promo. Silahkan daftar. Berapa Pak? Cepet sampai tanggal 25. Tanggal 25 ke atas cepet gocap 150.000. Total ada berapa pertemuan Pak? 16 pertemuan. Pokoknya saya sampai selesai modul saya. Kemudian ada tryout dan ada screening. Oke, tryoutnya juga 3 kali guys gitu ya. Oke. Cukup pembahasan 20 soal nanti kita lanjutkan 20 soal selanjutnya di hari esok. Sekian, terima kasih. Salam sukses, salam kompeten. See you guys. Oke, ketemu lagi di Nursing Channel. Channel kesayangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.